Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makarima Nisa Kuril Jannah. Di sini saya akan sedikit belajar mengenai fisika material. Adapun beberapa subbab yang ingin saya pelajari yaitu yang A, struktur bahan dan sifat bahan, B, konsep dan jenis ikatan kimia, C, struktur kristal padat. Langsung saja. A. Struktur bahan terdiri atas struktur atom, susunan atom, struktur butiran, dan juga struktur fasa. Gambar berikut merupakan gambar dari struktur atom yang meliputi proton, neutron, juga elektron. Pada struktur kristal sangat mempengaruhi sifat-sifat mekanis dari bahan, seperti contohnya sifat logam, yaitu keuletan, kekuatan, kekerasan, dan tahan kejut. Pada struktur butiran terdapat pada sebagian besar golongan bahan logam dan beberapa macam keramik dan juga polimer atau ukuran yang dan bentuk butiran memegang peranan utama sebagai faktor penentu sifat bahan. Pada struktur fasa sangat berperan dalam menentukan sifat bahan. Bentuk kristal dapat berubah-ubah karena perubahan fasa atau akibat adanya perubahan temperatur dan waktu. Selanjutnya adalah sifat bahan. Sifat bahan dibedakan menjadi dua, yaitu sifat mekanik dan juga sifat fisik. Sifat mekanik adalah sifat yang menyatakan sikap bahan terhadap gaya atau tekanan yang bekerja. Contohnya yaitu kekuatan, keuletan, kekerasan, regangan, dan sebagainya. Sifat penting dari sifat mekanis adalah tahan gesekan, tahan benturan, dan tahan kejutan. Sedangkan sifat fisik ialah sifat yang dapat dilihat atau tampak langsung dari suatu bahan atau material, sifat yang relatif tidak dapat berubah. Contohnya adalah listrik, magnet, optik, panas, lentur, dan sifat kimia. Sifat fisik bahan tergantung pada struktur bahan dan prosesnya. Berikut perbedaan sifat mekanis dan sifat fisik bahan. Sifat mekanis terdiri dari rangka, meliputi taraf rangka, yang kedua kelihatan, meliputi regangan, yang ketiga kelesuan, meliputi batas kelelahan dan masa lelah, yang keempat kekerasan, meliputi tahan gesekan, taraf kealusan, dan yang kelima kekuatan, yang meliputi modulus elastisitas, rentangan, yield strength, yang keenam pukulan atau impact, meliputi penyerangan energi, ketebalan, temperatur transisi. Sedangkan sifat fisik bahan meliputi kimia. Yang pertama adalah kimia, meliputi korosi, yang kedua kerapatan, meliputi massa jenis, yang ketiga sifat listrik meliputi konduktor, induksi, ferroelektrik, isolator. Yang keempat adalah magnetik, meliputi perimagnetik, ferromagnetik, dan paramagnetik. Yang kelima ada optik, meliputi cerah, warna, difraksi, pantulan, pembiasan, dan tembus cahaya. Yang keenam adalah panas atau thermal, meliputi kapasitas panas, hantaran panas, dan ekspansi panas. Selanjutnya yang B adalah konsep dan jenis ikatan kimia. Adapun konsep ikatan kimia, yang pertama adalah ikatan kimia merupakan interaksi elektron antar atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul, di mana molekul dibedakan menjadi dua, yaitu molekul unsur dan juga molekul senyawa. Molekul unsur terdiri dari atom yang sejenis, sedangkan molekul senyawa terdiri dari atom yang tidak sejenis. Yang kedua, atom-atom saling berikatan berguna untuk mencapai kestabilan dari atom tersebut. Yang ketiga, pembentukan ikatan kimia dapat terjadi berdasarkan serah terima atau penggunaan pasangan elektron bersama, bergantung pada jenis unsur yang berikatan. Jadi, konsep dari ikatan kimia itu yang utama adalah terjadi berdasarkan serah terima
atau penggunaan pasangan elektron bersama, tetapi bergantung pada jenis unsur yang berikatan. Selanjutnya, kemampuan atom membentuk ikatan tergantung konfigurasi elektron valensi atau EV. Atom dikatakan stabil jika konfigurasinya memenuhi konfigurasi gas mulia atau mencapai kestabilan oktet, yaitu 8 elektron. Pembahasan selanjutnya yaitu kecenderungan unsur melepas atau menerima elektron. Unsur melepas elektron terjadi pada unsur logam yang mempunyai EV relatif kecil atau bersifat elektropositif. Atom-atom melepas elektron agar elektron valensinya menjadi oktet 8E atau duplet 2E. Contohnya adalah gas mulia dari golongan 8A atau gas inert. Contoh dari oktet yaitu atom Na mempunyai nomor 11. Konfigurasinya ada 2, 8, dan 1 menjadi ion Na+, dan melepas 1 elektron. Untuk mencapai kestabilan oktet, jadi melepas 1 elektron. Dengan duplet, contohnya adalah 12 Mg, konfigurasinya 2, 8, 2 menjadi ion Mg2+, dan melepas 2 elektron untuk mencapai kestabilan duplet. Sedangkan unsur menerima elektron dilakukan oleh unsur non-logam karena mempunyai afinitas elektrin atau elektron negatifan yang relatif besar atau bersifat elektronegatif. Atom-atom menangkap atau menerima elektron supaya memiliki elektron valensi mencapai kestabilan oktet atau duplet seperti gas mulia golongan 7A. Contohnya adalah 9F, konfigurasinya 2, 7 ditambah 1E. Di unsur F menerima 1 elektron menjadi ion F-, konfigurasinya menjadi 2 dan 8. Nah, sudah mencapai aturan oktet. Selanjutnya adalah jenis ikatan kimia. Ikatan kimia ada 3, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion umumnya ditemukan pada senyawa yang dibangun oleh unsur logam dan non-logam. Atom logam akan memberikan elektron valensinya ke atom non-logam. Pada proses ini, semua atom akan menjadi stabil dan bermuatan listrik, atau atom menjadi ion. Tandanya menjadi ion itu akan memiliki muatan listrik. Dan gaya tarik-menarik adalah kolombik, yang disebut kolombik, yaitu ion positif dan negatif tarik-menarik satu sama lain karena adanya muatan listrik tadi. Ciri-ciri dari ikatan ion yaitu kecenderungannya bersifat membagi atau menerima elektron. Gaya tarik-menarik yang ditimbulkan merata ke seluruh sistem dan ini membentuk susunan atom yang teratur dalam jaringan stabil. Nah, ikatan ion sangat stabil. Contohnya dari ikatan ion adalah Na dan Cl. Na ini melepas 1 ion, yaitu Na+, sedangkan Cl berarti menerima 1 ion, jadi Cl-. Selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang melibatkan bersama pasangan elektron. Ikatan kovalen terjadi antara dua atom yang sama-sama cenderung menangkap elektron untuk mencapai konfigurasi elektron seperti gas mulia. Ikatan kovalen terjadi jika dua atom yang berdekatan membagi elektronnya. Dua atom yang berikatan kovalen masing-masing akan menyumbangkan minimal 1 elektron ke ikatan dan elektron yang dipakai bersama bisa dianggap dipunyai
dipunyai bersama oleh kedua atom. Jumlah ikatan kovalen mungkin untuk suatu atom ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Ikatan kovalen ada dua, yaitu ikatan kovalen normal dan juga ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen normal ialah ikatan yang mempunyai elektron yang berasal dari kedua belah pihak. Contohnya HCl, Cl2, H2, CCl4, dan lain-lain. Contohnya pada gambar 2.5 ini adalah HCl. Selanjutnya, ikatan kovalen koordinasi. Pasangan elektron yang dipergunakan hanya berasal dari satu pihak saja, tetapi tetap dimiliki oleh kedua elemennya. Jadi penggunaan elektronnya itu digunakan misalnya sama, tetapi hanya berasal dari satu pihak saja. Contohnya ada NH4, NH3, HCl3, H3O, dan lain-lain. Jenis gambar ini adalah HN4, di mana N ini mempunyai atom 7. Dapat dilihat dari gambar bahwa elektron yang digunakan itu digunakan secara bersamaan. Selanjutnya adalah ikatan logam. Ikatan ini memiliki ikatan yang lebih rumit. Ciri-cirinya adalah tidak semudah seperti ikatan ion atau ikatan kovalen. Elektron pembentuknya terdiskolarisir. Ikatan logam ditemukan pada logam dan paduannya atau memiliki sifat kekerasan yang tinggi. Elektron valensi tidak terikat pada atom tertentu pada bahan padat tetapi bebas bergerak melewati keseluruhan logam, atau kabut elektron bergerak dengan bebas. Seperti pada gambar, elektronnya bergerak dengan bebas. Dari gambar 2.6 adalah contoh benzen P6H6. Pada setiap lapisan terdapat elektron terdiskolarisir dan membentuk suatu lingkaran pada benzen. Konduktivitas dalam arah sejajar jauh lebih besar daripada arah tegak lurus. Pembahasan yang terakhir adalah struktur kristal padat. Dalam mempelajari fisika material, tentu saja kita akan belajar mengenai kristal. Definisi kristal adalah sebagai material padat yang mempunyai susunan atom atau molekul yang teratur. Keteraturan tercermin pada permukaan kristal yang mengikuti pola-pola tertentu. Material padat di mana atom-atomnya tersusun dalam susunan pola yang berulang atau kontinu dan periodik pada arah 3 dimensi. Jadi dapat digarisbawahi bahwa definisi kristal adalah material padat yang mempunyai susunan atom atau molekul yang teratur, susunan polanya berulang dan periodik. Selanjutnya, daya ikat dalam kristal. Daya yang mengikat atom atau ikatan ion atau disebut ikatan ion atau grup ion dari bahan padat kristal adalah bersifat listrik. Ikatan kimia dari suatu kristal dibagi menjadi 4, yaitu ikatan atom yaitu ionik, kovalen, logam, dan van der Waals. Untuk mendeskripsikan kristal akan lebih mudah jika didefinisikan sel satuan. Sel satuan adalah susunan terkecil dari kristal, dilukiskan sebagai bola padat di mana setiap bola saling bersinggungan. Dapat dilihat pada gambar di sini. Di sini merupakan contoh dari sel satuan kristal.
Kisi struktur kristal yang penting adalah panjang sisi mengikuti A, B, dan C, dan sudut antara sumbu yaitu alfa, beta, juga gamma. Lihat pada gambar. Dapat dikatakan bahwa panjang sisi ini untuk arah X itu sama dengan A, untuk arah Y ini sama dengan B, untuk arah Z ini sama dengan C. Sistem kristal dilihat dari geometri sel satuan. Kristal mempunyai 7 sistem kristal dan 14 sisi kristal. Dapat dilihat pada gambar ini. Beberapa macam sistem kristal itu ada isometrik, heksagonal, rombohedral, tetragonal, ortorombik, monoklinik, dan triklinik. Penjelasannya dapat dilihat pada gambar, yaitu isometrik terdiri dari 3 bentuk, yaitu P, I, dan F, di mana P ini dinamai simple, I itu volume center, F itu F center atau permukaan center, di mana kisi kristalnya terletak di permukaan sini. Isometrik mempunyai karakteristik ya A sama dengan B dan sama dengan C, itu sudutnya 90 derajat, besarnya sudut gamma sama dengan beta, sudut alfa sama dengan beta juga sama dengan gamma. Selanjutnya ada heksagonal, bentuknya CB center, juga simple, dia ada 2, dimana karakteristiknya A sama dengan B tetapi tidak sama dengan C, dan sudutnya alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat, tetapi gamma sudutnya 120 derajat. Untuk rombohedral, A karakteristiknya A sama dengan B sama dengan C, tapi besar sudut alfa, beta, dan gamma tidak 90 derajat. Bentuk dari rombohedral seperti ini. Selanjutnya adalah tetragonal. Tetragonal memiliki karakteristik A sama dengan B, tapi tidak sama dengan C. Sedangkan sudutnya alfa, beta, gamma itu misalnya 90 derajat. Mempunyai bentuk simple dan volume center. Sedangkan ortorombik memiliki keempat dari sistem kristal. Ada simple, B-center, volume center, dan space center. Dimana karakteristiknya ada A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, tapi sudutnya alfa, beta, gamma sama dengan 90. Selanjutnya monoklinik, dimana ada 2 bentuk, simple dan B-center. Karakteristiknya A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Sudutnya alfa sama gamma adalah 90, tetapi beta tidak sama. Untuk yang terakhir adalah triklinik. Karakteristiknya A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, dan
Sudutnya alfa, beta, gamma tidak sama dengan tidak sama. Jadi dapat disimpulkan dilihat dari geometri, salah satu uang kristal ini mempunyai 7 sistem kristal dan 14 sisi kristal, di mana 7 sistem kristal tersebut adalah isometrik, heksagonal, rhombohedral, tetragonal, ortorhombik, monoklinik, dan triklinik. 7 sistem kristal dan memiliki 14 sisi kristal. 1, 2, 3, dan seterusnya 14 ini. Selanjutnya membahas tentang arah kristalografi. Arah kristal dinyatakan sebagai vektor dalam kurung siku UVW. UVW merupakan bilangan bulat dan himpunan arahnya adalah 1, 1, 1. Dapat dilihat dari gambar ini dijelaskan bahwa garis ini mengarah pada sumbu X. Jadi arah kristalnya nyatakan 1, 0, 0 karena hanya mengarah pada sumbu X, tidak mengarah pada Y ataupun pada Z. Sedangkan pada arah ini, pada garis kesini, itu memotong antara sumbu X juga sumbu Y. Jadi nilainya 1, 1, 0. Memotong antara sumbu X dan sumbu Y tetapi tidak memotong sumbu Z. Kalau yang arah sini berarti memotong semua bidang. Jadi ke arah X memotong, arah Y memotong, arah Z memotong. Nah, ini merupakan diagonal bidang. Penyataan nilai 1, 1, 1. Selanjutnya adalah contoh menentukan arah kristal. Prosedur menentukan arah kristal yaitu diketahui dulu X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. Proyeksi pada sumbu X adalah A per 2, sedangkan proyeksi pada sumbu Y adalah B. Dapat ditulis di sini. Proyeksinya A per 2, Y, sumbu Y, proyeksinya B, sedangkan sumbu Z adalah 0. Proyeksi dalam ABC ini ada mengarah sumbu X tepat pada tengah. Jadi setengah dapat ditulis setengah jika diangkakan menjadi setengah dan sumbu Y jadi 1 dan sumbu Z tetap 0 agar sederhana itu dikalikan 2 atau dibalik. Jadi direduksi ini setengah kali 2 1 1 kali 2 2 2 kali 2 0 kali 2 5. Penentuannya yaitu penentuan arah kristalnya menjadi 1, 2, 0. Selanjutnya adalah bidang kristal. Bidang kristalografi dituliskan dengan indeks Miller, dinyatakan dalam format HKL.
HKL merupakan bilangan bulat. Bidang-bidang yang paralel satu sama lain adalah ekivalen dan mempunyai indeks yang identik. Di sini adalah contoh dari bidang kristal, di mana tadi sel satuan kristal hanya satu ini disebut sel satuan. Tapi kalau digabung beberapa sel satuan menjadi bidang kristal. Contohnya di sini adalah bidang kristal 110, di mana memotong sumbu mengarah pada sumbu X, sumbu Y, tapi tidak pada sumbu Z. Jadi arahnya gambarnya ini. Gambar yang di bawahnya adalah bidang 111, di mana mengarah pada sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Y. Selanjutnya adalah prosedur menentukan indeks Miller. Jika bidang melalui titik awal, buat bidang paralel di dalam sel satuan dengan transaksi, atau dengan membuat titik awal lain di sudut lain sel satuan. Selanjutnya, bidang yang dicari bisa berpotongan atau sejajar dengan sumbu. Panjang bidang yang berpotongan ditulis dalam satuan parameter gizi A, B, dan C. Ambil kebalikan dari angka-angka berpotongan tersebut. Bidang yang sejajar dengan sumbu dianggap berpotongan tidak hingga, sehingga kebalikannya adalah 0. Indeks Miller adalah bilangan bulat, ditulis HKL. Contoh menentukan indeks Miller bidang kristal. Contoh pada gambar ini, prosedur penentuan bidang kristal, di mana X, Y, Z diketahui bahwa X yang mengarah pada sumbu X ini atau A berkeliling tak hingga, B pada sumbu Y adalah min B, pada sumbu Z adalah setengah dari ini, jadi C per 2. Perpotongan dalam A, B, dan C, sehingga didapatkan nilai tak hingga min 1 dan setengah. Di resiprokal atau dibalik diambil kebalikan dari angka perpotongan tersebut. Jadi tak hingga dibalik menjadi 6, dikalikan min 1 kalikan 2, dibalik jadi min 1, jadi min setengah jadi 2. Penentuannya yaitu 1, 0, 1, 2. Bidang kristalnya menjadi 0, 1, 2. Selanjutnya, bidang koordinasi. Pada kenyataannya, bahan itu merupakan suatu kelompok atom-atom yang terkoordinir. Jadi bukan hanya merupakan hubungan dua atom, tapi lebih merupakan sebagai polistrom, hubungan antara banyak atom. Contohnya CH4, CH3Cl, dan arah pertemuan kristalnya dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar berikut mengarah pada pertumbuhannya mengarah pada sumbu Y. Selanjutnya, macam-macam kristal. Yang pertama adalah kristal kubik berpusat ruang atau BCC. Struktur kristal di mana terdapat atom di setiap sudut kubus ditambah satu buah di dalam kubus. Contohnya pada gambar ada atom di setiap sudut dan ditambah satu buah di dalam kubus. Panjang sel satuan dirumuskan dengan A sama dengan 4R per akar 3.
Selanjutnya, kristal kubik berpusat muka atau VKT. Struktur kristal termasuk kristal kubus di mana terdapat atom di setiap sudut kubus ditambah masing-masing satu buah di setiap permukaan atau sisi kubus. Panjang sisi kubus A dan jari-jari atom R adalah A sama dengan 2R akar 2. Fraksi volume bola padat di dalam sel satuan atau faktor penumpukan Vp adalah volume atom di dalam sel satuan dibagi volume total sel satuan. Kristal heksagonal tumpukan padat atau HCP. Permukaan atas dan bawah sel satuan terdiri dari 6 atom yang berbentuk heksagonal dan mengelilingi sebuah atom di tengah. Lihat pada gambar. Bidang lain mempunyai 3 atom ditambah kelenjar antara bidang atas dengan bidang bawah. Bidang atas dengan bidang bawah. Faktor penumpukan HCP itu sama dengan nilai spp. Kerapatan atom dapat dihitung dengan K sama dengan Na per Vc kali Na, di mana N adalah jumlah nilai dalam sel satuan, A adalah berat atom, Vc adalah volume sel satuan, dan A adalah bilangan Avogadro. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.